Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik dan penuh berkat dari Tuhan. Saat ini kita sampai kepada seri pelajaran Alkitab tentang 10 perintah Allah bagian ke-9. Perintah yang ke-9 ini singkat, padat, dan jelas. Jangan berdusta. Apa maksudnya perintah ini? Sebelum kita menggali lebih dalam, saya ingin mengajak kita kepada satu ilustrasi yang akan menolong kita lebih mengerti makna dari perintah Allah yang ke-9 ini. Pernahkah Anda mendengar kata-kata, anak siapakah dia? Anak siapa ini? Ya. Kalau kita mendapati seorang anak yang sangat pandai, sangat lucu, sangat menarik, ya, kita selalu tanyakan, anak siapa ini? Siapa ayahnya? Dan sebaliknya juga demikian. Kalau anak itu nakal, anak itu sangat menjengkelkan, ya, kita juga akan bertanya, anak siapa sih ini? Saudara sekalian, yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali ada 3 orang anak-anak yang masih kecil, dan mereka sedang berbicara, membanggakan ayah atau bapak-bapak mereka. Bapakkulah yang paling hebat. Dan untuk menunjukkan kehebatan bapaknya, maka anak-anak itu menceritakan tentang bapaknya. Anak yang pertama katakan, bapak saya, ayah saya, 1 jam duduk di meja komputer, dibayar 100.000 paling sedikit. Jadi ayah saya adalah ayah yang hebat. Anak yang kedua tidak mau kalah. Ayah saya bekerja di pengadilan. 1 jam duduk di meja pengadilan, dibayar 1 juta paling sedikit. Dan anak yang ketiga juga tidak mau kalah. Ayahnya adalah seorang pendeta. Dia katakan begini, 1 jam di gereja, ayah saya memerlukan 4 orang diakon untuk mengumpulkan uangnya. Ayah saya yang paling hebat. Saudara sekalian, ayah-ayah, bapak-bapak yang terkasih, anak-anak selalu membanggakan kita sebagai ayah mereka. Anak-anak selalu mengangkat tinggi kita sebagai ayah mereka. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ayah-ayah dimanapun berada, kita hidup menjadi kebanggaan anak-anak kita. Jadilah panutan bagi anak-anak kita dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dan apapun yang kita lakukan. Biarkan anak-anak kita bangga. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, terutama bapak-bapak, ingat, anak-anak kita itu, mereka tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi ayah mereka. Sama dengan kita, saya dan saudara, tidak bisa memilih menjadi anak siapa. Oleh karena mereka tidak bisa memilih siapa ayahnya. Dan Tuhan sudah mempercayakan mereka sebagai anak-anak kita. Jangan pernah mengecewakan mereka. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kalau ayah secara fisik tidak dapat dipilih, ada bapa yang harus dipilih oleh setiap orang. Dan bapa itu, saudara sekalian, adalah bapa di surga dan bapa iblis. Dua bapa ini harus dipilih. Salah satu yang harus menjadi bapa kita. Tidak ada orang yang bisa mengelak dari pilihan ini. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana dengan anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ketika saya mau menjadi anak-anak Allah dan Allah menjadi bapa saya, saudara sekalian, Dia rela mati agar saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Kemudian, anak-anak Allah itu, karena karakter Allah adalah tidak pernah berdusta, maka anak-anak Allah tidak boleh berdusta. Itulah sebabnya dalam Wahyu 14 ayat 5 dikatakan sebagai berikut. Dan di dalam mulut mereka, mulut anak-anak Allah ini,
mulut umat-umat Allah tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Kita bisa memilih menjadi anak-anak Allah karena Allah memilih kita terlebih dahulu. Ya, Dia rela mati untuk kita dan Dia mau kita memiliki teladan atau kehidupan seperti Dia, yaitu tidak berdusta. Bagaimana dengan anak-anak iblis? Saudaraku sekalian, untuk menjadikan kita anak-anaknya, iblis justru rela, tega kalau kita mati. Dia mau kita binasa. Kemudian, anak-anak iblis tentu saja bebas berdusta. Mau ngomong apa saja yang tidak benar, bebas. Semakin banyak dusta, semakin baik. Ya. Kemudian, saudara sekalian, apa buktinya? Yohanes 8 ayat 44 dikatakan sebagai berikut. Iblislah yang menjadi bapamu, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapapun yang berdusta, tidak usah milih, sudah otomatis menjadi anak iblis. Karena iblis adalah bapa segala dusta. Kalau begitu, mau jadi anak siapa kita? Pilihan ada pada kita. Dua-duanya menawarkan kepada kita. Tetapi pilihan mau menjadi milik siapa, mau menjadi anak siapa, itu ada pada pilihan kita. Ada sebuah survei yang berjudul The Day America Told the Truth. Ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang dalam kehidupan ini? Apakah mereka pernah berdusta? Apakah mereka jujur seperti yang dikehendaki oleh Allah? Inilah hasilnya. Yang pertama, 91% manusia berdusta secara rutin. 86% berdusta pada orang tua. 81% berdusta tentang perasaan sendiri, membohongi diri sendiri. 75% berdusta terhadap teman, bahkan mereka yang disebut sahabat. 73% berdusta terhadap saudara dan keluarga. 69% berani berdusta pada pasangan hidup. Itulah yang didapatkan dalam sebuah survei. Ternyata dusta adalah wabah yang mendunia. Bona Research Project. Mereka mengadakan penelitian terhadap 3.700 pemuda gereja. Hasilnya seperti ini yang berhubungan dengan dusta. 2 dari 3 pemuda berdusta pada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Ini fakta yang sangat mengejutkan. 2 dari 3 pemuda berdusta pada orang tua. 6 dari 10 pemuda berdusta pada teman dan sahabat. Kemudian, Institute of Behavior Motivation juga memberikan satu hasil seperti ini. 97 dari 100 orang berbicara bohong. Yang jujur berapa? 3 orang. Inilah keadaan dunia yang berdosa ini. Dan mereka berdusta sekitar 1.000 kali dalam 1 tahun. Saudara sekalian, dusta, bohong, adalah dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia. Sampai pada hari ini. Bisa jadi termasuk saya dan saudara. Tanpa kita sadari, kita berdusta. Kita memilih berbohong untuk segala sesuatu. Sekarang, dari mana asalnya dusta itu? Ternyata dusta adalah hal negatif yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa ketika mereka ditempatkan di Taman Eden. Dan perkataan itu adalah, jangan engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman ini. Sebab, Kejadian 2:17, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudaraku sekalian, tetapi apa yang terjadi ketika Hawa berjalan sendiri di tengah-tengah taman yang indah itu?
Tiba-tiba datanglah iblis yang menggunakan ular sebagai medianya. Dan ular itu berkata dengan perkataan yang halus, perkataan yang indah, perkataan yang cerdik dan menggoda, perkataan yang menjanjikan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Kejadian 3:4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita lihat, Allah mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan mana yang dipilih oleh Hawa? Hawa lebih memilih apa yang didengar dari ular, yang kedengarannya lebih indah, yang kedengarannya lebih baik, yang kedengarannya lebih menjanjikan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dusta benar-benar merusak manusia sejak awalnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan melarang manusia berdusta? Mengapa perintah jangan berdusta diukir di atas batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri? Apa alasan Allah melakukan itu? Yang pertama, dusta dilarang karena bertentangan dengan tabiat Allah. Apa tabiat Allah? Saudara sekalian, mari kita lihat. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar dan tabiat Allah. Sekarang, Titus 1 ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta. Allah tidak pernah berdusta. Manusia diciptakan dengan rupa atau gambar atau karakter yang juga tidak berdusta. Pada saat kita mendengar sebuah kebohongan, itu pasti bukan dari Allah. Kenapa? Karena Allah tidak berdusta. Yohanes 8 ayat 44 tadi dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang kita melihat satu perbedaan yang luar biasa. Mengapa Allah melarang kita berdusta? Karena Allah tidak pernah berdusta. Allah merancang kita untuk tidak berdusta. Ketika kita memilih berdusta, maka kita menjadi anak-anak iblis. Dan itu pasti bukan dari Allah. Amsal 6, ayat 16-19, dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ada 6 perkara, bahkan 7 yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, sikap yang sombong. Yang kedua, mulut yang berbohong. Yang ketiga, tangan yang membunuh orang tak bersalah. Yang keempat, otak yang merencanakan hal-hal jahat. Yang kelima, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Yang keenam, saksi yang terus-menerus berdusta. Yang ketujuh, dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Kalau kita perhatikan dari 7 hal ini, ada 2 hal yang berhubungan dengan dusta. Apa itu? Mulut yang berbohong, juga saksi yang terus-terusan berdusta. Kenapa Tuhan mengulang 2 kali di dalam ayat-ayat ini? Itu artinya, ini adalah hal yang sangat serius bagi Tuhan. Masalah dusta atau bohong adalah masalah yang serius bagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan dengan sangat jelas, jangan berdusta. Karena dusta bertentangan dengan tabiat Allah. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dusta menentukan anak siapa kita ini. Dusta berakibat fatal. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan sebagai berikut.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Pendusta tidak akan ada dalam kerajaan surga. Dusta berakibat fatal. Saudaraku sekalian, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Amsal 19 ayat 9. Mengapa Tuhan melarang dusta? Selain yang pertama adalah dusta dilarang karena bertentangan dengan tabiat Allah. Yang kedua, dusta dilarang karena menyakitkan orang lain. Ternyata tidak hanya menyakitkan Tuhan, tetapi dusta juga menyakitkan orang lain. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Saudara sekalian, setelah Adam dan Hawa berdosa, setelah Adam dan Hawa menuruti dusta iblis, apa yang terjadi? Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, dijelaskan dengan sangat rinci. Dusta iblis kepada Hawa dan Adam mengakibatkan Adam dan Hawa kehilangan kehidupan Eden. Mereka harus mati dan mereka harus mengalami banyak penderitaan. Mengapa Allah melarang dusta? Karena dusta menyakitkan orang lain. Iblis yang berdusta dan karena manusia menuruti dustanya, mereka menderita. Mereka kehilangan kehidupan yang kekal. Dusta dilarang karena menyakitkan orang lain. Contohnya apa dalam Alkitab? Akibat dusta, dusta yang dilakukan anak-anaknya, bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang buas, Yakub yang sudah tua itu menderita kesedihan bertahun-tahun. Kita sudah melihat ceritanya, bahwa Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ya. Kemudian Yusuf diambil lagi dari dalam sumur dan dijual. Dan untuk mendustai orang tuanya, maka mereka menyembelih seekor binatang dan darahnya dilumurkan ke baju atau jubah Yusuf, anak dari Yakub. Saudara sekalian, akibat dusta anak-anaknya, Yakub menderita bertahun-tahun dalam kesedihan. Bagaimana dengan akibat dusta lainnya? Istri Potifar, ketika Yusuf sampai di rumah Potifar dan menjadi orang kepercayaan Potifar, Yusuf berkuasa atas seluruh rumah dan seluruh milik dari Potifar. Tetapi karena istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf, maka dia menciptakan dusta. Karena Yusuf tidak mau menuruti kehendaknya. Apa akibatnya? Dusta istri Potifar terhadap Yusuf mengakibatkan Yusuf menderita di penjara. Nama baik Yusuf tercemar dan nama baik Yusuf hancur di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Bukankah akibat dusta mengakibatkan orang lain menderita? Contoh yang lain. Ketika Yesus dikuburkan pada pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, dia bangkit. Yesus bangkit. Para penjaga kubur melihat bahwa kubur itu terbuka. Yesus bangkit. Tetapi imam-imam, mahkamah agama, pemimpin-pemimpin agama bersepakat untuk dusta. Caranya bagaimana? Membayar penjaga-penjaga makam itu agar mereka mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan apa akibatnya? Dusta mahkamah agama dan pemimpin agama itu mengakibatkan kebinasaan jutaan umat manusia di akhir zaman ini. Matius 28 ayat 11-15. Mengapa mereka binasa? Karena jutaan manusia di dunia ini percaya bahwa Yesus
tidak pernah bangkit, tapi Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bukankah dusta ini merugikan orang lain? Bukankah dusta membuat banyak orang akan binasa? Saudara sekalian, kalau yang pertama tadi, karena bertentangan dengan tabiat Allah. Yang kedua, karena menyakitkan orang lain, membuat orang lain binasa. Yang ketiga, mengapa Tuhan melarang manusia berdusta? Karena dusta itu akan merugikan kita sendiri. Dusta itu akan merugikan diri sendiri. Bagaimana bisa dusta merugikan diri sendiri? Mari kita lihat. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Abraham. Abraham memiliki istri yang sangat cantik. Saking cantiknya, dia takut kalau-kalau istrinya ini akan menjadi masalah ketika mereka sampai di Mesir. Oleh karena itu, dia merancang sebuah dusta. Dustanya apa? Sebenarnya ini setengah dusta istilahnya. Kenapa? Dia ingin agar istrinya mengatakan bahwa dia bukan istrinya, tetapi saudaranya, saudara wanitanya. Memang benar, istri Abraham adalah masih saudara. Ya, kalau dihitung dari keturunan-keturunan, masih saudara dekat. Tetapi dustanya adalah dia bukan istrinya, tetapi saudaranya. Setengah dusta, bukan? Tetapi saudara sekalian, bagi Allah tidak ada setengah dusta. Dusta adalah dusta. Dan ketika Abraham berani berdusta tentang istrinya, Kejadian 12 ayat 12 sampai 20, membuat masalah besar bagi Abraham. Abraham terancam keselamatannya. Saudara sekalian, oleh karena itu, Allah melarang kita berdusta. Karena dusta akan merugikan diri sendiri. Kita akan melihat contoh yang lain. Mengapa dusta dilarang? Dalam Alkitab, kisah yang sangat menarik. Ishak memiliki dua orang anak, namanya Esau dan Yakub. Kejadian 27. Tetapi Esau sangat disayangi oleh Ishak, dan hak kesulungan seharusnya menjadi bagian Esau, anak sulungnya, anak pertamanya. Tetapi Yakub ingin mendapatkan hak kesulungan itu. Akhirnya, melalui sebuah dusta, dusta yang terencana, karena bersama dengan mamanya, bersama dengan ibunya, merancang dusta itu. Caranya, Yakub akan masuk menemui Ishak dengan tangan dan pundaknya dan lehernya diselimuti oleh bulu-bulu binatang. Sehingga ketika orang tuanya ini akan memegang dia, maka Ishak yang sudah rabun akan menyangka bahwa yang datang adalah Esau anaknya yang berbulu. Saudara sekalian, Yakub berdusta untuk mendapatkan hak kesulungan. Akibatnya, Yakub harus meninggalkan rumah. Yakub harus lari dari rumahnya sendiri. Yakub harus menderita bertahun-tahun karena dustanya itu. Kita lihat, dusta dilarang oleh Allah karena dusta merugikan diri sendiri. Contoh yang lain dalam Perjanjian Baru. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1-11, di sana diceritakan tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira memiliki sebuah komitmen untuk menjual tanahnya. Dan ketika tanah itu terjual, maka semua hasil penjualan akan dibawa kepada rasul-rasul untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika tanahnya terjual lebih mahal dari apa yang diperkirakan, Ananias dan Safira bersepakat untuk berdusta. Mereka mengambil sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi diserahkan kepada rasul-rasul. Akibatnya apa? Dusta merugikan diri sendiri. Dusta Ananias dan Safira menyebabkan kematian dan kebinasaan bagi mereka berdua. Itulah sebabnya Allah melarang dusta. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, mengenal Allah, tetapi dia tidak menuruti perintahnya,
Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara sekalian, salah satu bentuk dusta adalah ketika saya berkata, saya murid Yesus, saya anak Allah, tetapi hidup saya tidak menurut perintah Allah, bertentangan dengan Alkitab. Ternyata saya termasuk pendusta dan tidak hidup dalam kebenaran. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan melarang, jangan berdusta. Sekarang, yang keempat, mengapa Tuhan melarang manusia berdusta? Yang keempat, dusta dilarang karena dusta akan melahirkan dusta berikutnya. Dusta akan beranak dusta. Kita lihat, ketika Yesus baru saja ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dibawa ke pengadilan beruntun, Petrus, murid yang sangat dekat dengan Yesus, juga hadir di tempat itu. Ada seorang yang bertanya kepada dia, bukankah engkau bersama dengan dia? Lukas 22 ayat 57. Petrus karena takut untuk ditangkap, dia dengan spontan berdusta. Bukan, aku tidak mengenal dia. Inilah dusta pertama. Kemudian, orang yang lain bertanya beberapa waktu berikutnya, engkau adalah salah satu dari muridnya. Tetapi Petrus menjawab, bukan, aku tidak. Dusta yang kedua. Ketika dusta kedua ini tidak segera dihentikan, akan melahirkan dusta berikutnya. Ketika seorang lagi bertanya, engkau telah bersama-sama dengan Yesus. Apa yang terjadi pada Petrus? Petrus menjawab, bukan, aku tidak tahu maksudmu. Dusta ketiga muncul dengan sendirinya. Kita lihat, dusta pertama, jika tidak segera disadari, akan melahirkan dusta kedua. Jika tidak segera disadari, akan melahirkan dusta ketiga. Dan seandainya ada pertanyaan yang keempat pada waktu itu, maka akan lahirlah dusta Petrus yang keempat. Kita lihat, dusta melahirkan dusta. Dusta satu saja, kita terjerat dalam dosa. Apalagi dusta itu melahirkan dusta, melahirkan dusta, melahirkan dusta. Bukankah kita terjerat dalam dosa yang sangat mengerikan? Saudara sekalian, dusta itu menyakitkan. Menyakitkan Tuhan, mengecewakan orang lain, dan menyakitkan diri kita sendiri. Baik, kita lihat contoh Abraham. Abraham tadi membohongi dengan setengah dusta. Dia berbohong kepada Raja Mesir tentang Sarah istrinya. Dia adalah istriku. Begitu? Tidak, dia tidak berani mengatakan itu. Karena istrinya sangat cantik. Dia mengatakan kepada Raja Mesir, dia adalah saudara perempuanku. Apa hasil dusta dari Abraham? Ternyata dusta Abraham dicontoh oleh anaknya yang bernama Ishak. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak juga berbohong sama seperti papanya. Ya. Dalam Kejadian 26 ayat 7, Ishak juga membohongi Raja Filistin tentang Ribka istrinya. Kenapa? Ribka juga wanita yang sangat cantik. Dia takut kalau mereka tahu Ribka adalah istrinya, maka nyawanya akan terancam. Sama seperti papanya, yaitu Abraham. Dia takut kalau Raja Mesir tahu Sarah adalah istrinya, dia dalam bahaya. Padahal sebaliknya, justru dustanya membuat dia menderita. Saudara sekalian, jangan berdusta. Kenapa? Ketika kita berdusta, akan ditiru oleh anak-anak kita. Kita lihat, dusta Abraham ditiru oleh Ishak anaknya. Dusta Ishak diikuti oleh dusta anaknya, Yakub. Ya, apa yang terjadi pada Yakub tadi? Yakub dengan sadar membohongi Ishak ayahnya tentang hak kesulungan. Kalau tidak berhenti,
maka akan segera diteruskan ke keturunan berikutnya. Dan apa yang terjadi? Anak-anak Yakub juga berdusta. Dan dustanya tidak kecil. Ini dusta yang luar biasa. Kenapa? Anak-anak Yakub membohongi Yakub tentang kematian Yusuf. Saudaraku sekalian, mengapa Tuhan melarang kita berdusta? Karena dusta akan melahirkan dusta. Akan melahirkan dusta. Akan melahirkan dusta. Dusta ayah diteladani oleh anaknya, diteladani oleh cucunya, diteladani oleh cicitnya, dan jika itu tidak segera berhenti, akan tetap menghasilkan dusta-dusta yang berikutnya. Saudara sekalian, ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah tidak ada pendusta yang masuk surga. Tidak ada pendusta yang akan ada di surga. Kita baca Wahyu 21 ayat 8. Semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Pendusta semuanya berdusta tentang apapun. Bukan surga tempatnya, tetapi di lautan api yang menyala-nyala. Bukankah ini kabar buruk? Karena saya dan saudara tidak terlepas dari dusta. Itulah sebabnya Yesus katakan, jangan berdusta. Tetapi ada kabar baik. Kabar baiknya adalah ada banyak mantan pendusta yang masuk surga. Tidak ada pendusta masuk surga. Tetapi ada banyak mantan pendusta yang masuk surga. Apa artinya? Pendusta-pendusta yang bertobat, yang menyesali perbuatannya, dan tidak mengulangi lagi, yang mohon ampun kepada Tuhan, akan diampuni. Tidak lagi berstatus sebagai pendusta, tetapi mantan pendusta. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Allah itu setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesus melalui kematiannya memungkinkan para pendusta untuk bertobat, diampuni dosanya, dan kita disucikan melalui darah pengorbanannya. Kita disucikan dari segala kejahatan, dan akan banyak mantan pendusta berada dalam kerajaan surga. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan berdusta. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi oleh Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Bukankah kabar baik bagi kita para pendusta? Jika kita mau menerima Yesus, kita akan diberi oleh Yesus kuasa supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu kita semua, siapa saja yang percaya dalam namanya. Allah ingin kita selamat. Allah ingin kita tetap dalam keselamatan. Allah ingin agar kita menurut perintahnya. Diperingatkan dalam pasal terakhir Alkitab. Artinya, ini peringatan yang sangat penting bagi kita. Dikatakan, Wahyu 22:15. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Tidak akan masuk surga. Mari kita perhatikan. Kisah di dalam Alkitab. Kehidupan manusia jatuh karena diawali dusta. Bagian akhir dari Alkitab memperingatkan kepada kita agar tidak berdusta. Kenapa? Karena jika kita mencintai dusta, kita tidak akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita bahkan bisa kehilangan keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus. Itulah sebabnya
Yesus berkata, jangan berdusta. Saudaraku sekalian, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati dan menjaganya dengan waspada. Agar apa? Agar tidak berdusta. Jangan berdusta dalam hati. Karena dusta kita akan merugikan orang lain, akan merugikan kita, dan menyakitkan hati Tuhan. Bertentangan dengan karakter Tuhan yang tidak pernah berdusta. Matius 15 ayat 19, sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu atau dusta, dan memfitnah. Mengapa saya harus menjaga hati? Karena dari hati kesaksian palsu dan fitnah akan timbul. Kuncinya adalah karena saya tidak sanggup menjaga hati, karena saya tidak sanggup memelihara hati, kesucian hati, saya harus lari kepada Tuhan, seperti yang pemazmur lakukan. Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita datang pada Tuhan, memohon belas kasihan, agar memperbarui hati kita, memberikan roh yang teguh, agar kita sanggup untuk tidak berdusta, agar kita diberi kesanggupan menjadi anak-anak Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang sangat dekat dengan kami, Allah yang menginginkan kami selamat, bahkan tetap selamat. Kami rindu ya Bapa, memohon pengampunan daripadamu, karena dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak terluput dari dusta, dari bohong. Kami mohon pengampunan ya Tuhan. Dan kiranya dengan kuasa Roh Kudus, hari-hari ke depan kami dipenuhi berkat daripadamu. Hari-hari ke depan kami, Engkau sanggupkan kami untuk tidak berdusta, untuk berani menyatakan kebenaran, agar kami tetap layak mencerminkan kehidupan karakter Kristus di dunia ini. Bapa dalam sorga, ampuni kami, beri kesanggupan bagi kami untuk jujur kepada pasangan kami, untuk tidak berdusta kepada sahabat-sahabat kami, untuk tidak berdusta kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, dan kiranya dengan kuasa-Mu kami boleh bertumbuh, hidup sebagai umat-umat-Mu yang memiliki karakter Kristus, yang membenci dusta, yang mengasihi kejujuran, yang memiliki karakter Tuhan, layak untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ampuni kami sekali lagi, ya Tuhan. Berkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, dalam pergumulan masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan menyertai, memberi damai sejahtera bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.